Alhamdulillah, Pak dosen sudah datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten Pak, Waalaikumsalam agak warahmatullahi terlambat. wabarakatuh. Ada itu tadi cucinya mampet kata si Teteh, jadi ngecek dulu ke atas. Ya, saya siap-siapin dulu bentar. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Sudah jam 8 lewat, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, kita awali dulu pertemuan kita sama-sama dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita sudah sampai ke hari yang ke-8. Berarti itu juga bersesuaian dengan tugas kita yang ke-8. Nah, di tugas kita yang ke-8 itu kita masih melanjutkan ya tentang RPP. Jadi Bapak dan Ibu membuat RPP, tapi untuk pertemuan yang ketiga ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah RPP di pertemuan ketiga ini boleh nggak pakai model atau pendekatan pembelajaran metode yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Jawabannya tentu saja boleh Bapak dan Ibu ya, karena tidak ada larangan untuk membuat model yang berbeda-beda, karena yang harus berbeda itu adalah KI-nya ya, yang harus berbeda adalah indikatornya, bukan metodenya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi pemilihan metode atau model itu disesuaikan sekali lagi dengan tujuan dari pembelajarannya. Bisa jadi nanti dengan KI yang sama, tetapi mungkin kalau tujuannya berbeda, maka otomatis metode atau model pembelajaran yang diterapkan Bapak dan Ibu juga berbeda-beda. Nah, kalau yang Bapak dan Ibu lihat di contoh yang saya kirim tadi malam, itu ada satu kegiatan pembelajaran yang sebenarnya itu nggak ada namanya Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya menamakan ini seperti ini guided inquiry aja. Nah, yang sudah pasti di situ saya menggunakan kata guided, artinya terbimbing gitu. Jadi mungkin beberapa tugas Bapak dan Ibu yang sudah dikumpulkan, ada yang menggunakan misalkan inquiry learning misalkan, atau discovery learning. Nah, untuk level-level SMA ke atas, ya SMA gitu, perguruan tinggi, maka pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning ataupun inquiry learning itu masih sangat memungkinkan untuk dilakukan. Akan tetapi untuk level SD itu agak sulit untuk kita lakukan, makanya masih membutuhkan yang kita sebut dengan namanya guided atau terbimbing. Jadi bukan guru yang ngasih tahu, tetap guru menggunakan modelnya adalah inquiry atau discovery. Pada prinsipnya kan inquiry itu berarti menemukan jawaban dari suatu permasalahan, ya, inquiry. Kemudian kalau discovery berarti dia menemukan suatu konsep ya, menemukan satu konsep dengan cara mendiscover atau disebut juga dengan menelaah ya di sekitarnya. Nah, maka kedua pendekatan pembelajaran ini, kalau pendekatannya sama, pendekatannya kooperatif, dua model pembelajaran ini dua-duanya membutuhkan lembar kerja, dan itu harus bersesuaian dengan langkah-langkahnya. Kalau nggak ada lembar kerja, misalkan Bapak dan Ibu hanya menginstruksikan, bentuk lembar kerjanya itu bukan lembar kerja penemuan, melainkan lembar kerja kalau kita kasih guided misalkan, lembar kerjanya bukan lembar kerja penemuan, tapi lembar kerja yang mendampingi siswa untuk menemukan sesuatu, ya entah itu jawaban ataupun konsep. Jadi agak nanti perbedaannya di sebelah sana. Kalau di guided inquiry itu biasanya kita lebih banyak menginstruksikan apa yang harus mereka cari,
kemudian apa yang harus mereka simpulkan, dan apa yang harus mereka pahami di situ. Tapi kalau misalkan inquiry itu benar-benar siswa itu kalau nggak ada guided ya misalkan, benar-benar si siswa atau si mahasiswa atau si siswa itu menemukan sendiri dengan caranya. Agak rumit memang Bapak dan Ibu karena sekali lagi pembelajaran discovery learning, inquiry learning itu memang agak sedikit lebih tinggi tingkatannya dibanding project atau problem based learning. Tingkatan maksudnya di sini tingkatan secara kognisinya, kedewasaan berpikirnya atau mental berpikirnya memang agak sedikit berbeda dibanding dengan dibanding dengan yang guided inquiry. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen menggunakan discovery ataupun inquiry itu di level SD atau SMP itu sebaiknya menggunakan tambahan guided-nya, jadi ada terbimbingnya. Nah, nanti bedanya di sebelah mana? Sekali lagi nanti bedanya ada di lembar kerja. Lembar kerja penemuan terbimbing itu lebih detail karena menuliskan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Walaupun tetap mereka yang harus akan mencari, nanti hasil pencariannya itu yang berbeda-beda, hasil dari pencarian kemudian pengolahannya juga akan berbeda-beda, maka otomatis simpulannya juga pasti akan berbeda-beda. Ya berbeda dengan yang guided yang pure inquiry tanpa guided itu totally berbeda. Saya pernah ikut suatu pelatihan Bapak dan Ibu. Jadi ini kebetulan saya waktu itu ikut pelatihannya untuk pembelajaran IPA. Jadi di IPA di SD atau SMP itu kan ada praktikum. Ya ada praktikum IPA misalkan. Nah, kalau yang saat ini kita lakukan di kelas, ternyata mahasiswa itu tidak sedang melakukan praktikum. Melainkan siswa hanya mengikuti langkah-langkah yang ada di rencana langkah-langkah kegiatan praktikum. Tapi dia sedang tidak melakukan praktikum sebenarnya. Yang terjadi adalah siswa hanya mengikuti aja langkah-langkahnya. Alat bahannya sudah ditentukan, kemudian langkah kerjanya sudah ditentukan, siswa itu hanya tinggal mengikuti apa yang ada di buku petunjuk praktikum misalkan. Nah, yang terjadi seperti itu kami menyebutnya bukan praktikum, melainkan buku memasak. Sama seperti halnya Bapak dan Ibu punya resep masak, kan ada alat sama bahan, sama satu lagi ada langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah cara memasaknya, itu kan berarti sama aja kayak praktikum yang sudah dikasih tahu alat bahannya, kemudian cara kerjanya, apa yang harus diamati, sudah dikasih tahu semua, maka kita mengatakan bahwa itu bukan praktikum, melainkan hanya buku kerja aja, buku memasak, kita menyebutnya adalah cooking book. Maka waktu di pelatihan itu kita merancang suatu kegiatan praktikum yang kita sebut sebagai inquiry, praktikum berbasis inquiry. Jadi benar-benar kebetulan waktu itu sampelnya adalah di mahasiswa, saya dapat tugas mengajar di PGSD UPI Bandung. Nah, di kelas itu saya merancang lembar kerja kegiatan praktikum berbasis inquiry. Jadi si mahasiswa itu kita hanya menyiapkan bahan, alat, dan belum tentu semuanya digunakan. Alat bahannya kita bawa sebanyak-banyaknya yang kita mampu, kita tampilkan di depan, kemudian mahasiswa dikasih sebuah permasalahan karena inquiry, dikasih sebuah permasalahan, kemudian ditanyakan kepada mahasiswa bagaimana caranya permasalahan tersebut dipecahkan. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, kita meminta mahasiswa untuk mengira-ngira apa sih sebenarnya jawaban awal dari pertanyaan tersebut. Nah, nanti si mahasiswa membuat suatu pernyataan yang itu merupakan jawaban sementaranya atau biasa kita sebut dengan hipotesis. Nah, setelah itu baru mahasiswa diminta untuk menyusun langkah-langkah cara membuktikan hipotesisnya itu benar atau tidak. Nah, jadi langkah-langkahnya mereka sendiri yang menentukan, bukan saya, bukan dosen waktu itu. Dan ternyata cukup berhasil Bapak dan Ibu, tapi itu memang untuk di level mahasiswa ya. Jadi kita bisa memberikan inquiry benar-benar pure inquiry tanpa ada campur tangan dosen. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaannya saja, memberikan stimulus permasalahan yang memang harus ditemukan jawabannya dengan melakukan serangkaian kegiatan. Maka itu bisa kita berikan ya, karena memang levelnya juga adalah di perguruan tinggi atau di mahasiswa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu pengen menggunakan inquiry atau discovery di level SD atau SMP, saya sarankan gunakanlah guided
inquiry atau guided discovery, karena nanti akan berbeda antara guided dengan yang biasa gitu ya Bapak. Itu sekadar catatan dari beberapa yang sudah saya lihat dari tugas-tugasnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada satu titipan Bapak dan Ibu dari dosen. Saya mute dulu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ada titipan dari dosen PTK. Jadi saya diminta untuk kembali menegaskan bahwa untuk PTK nanti selama 2 hari, di hari Sabtu dan hari Senin besok, itu yang dilihat adalah PTK dari pertemuan yang pertama. RPP pertemuan yang pertama. Jadi hari ini saya ingin sedikit membahas tentang PTK untuk yang RPP untuk yang PTK Bapak dan Ibu. Jadi itu supaya nanti ada kesinambungan antara pengembangan perangkat hari sampai dengan hari Jumat besok sama PTK yang akan Bapak dan Ibu buat ya. Sebenarnya bukan membuat PTK-nya, cuma hanya proposalnya aja. Cuman kenapa kok di proposal harus bikin RPP? Ya jelas ya, karena RPP dalam proposal itu, kalau dalam proposal PTK itu merupakan bagian dari instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian itu kita menggunakan RPP sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan tindakan Bapak dan Ibu. Oke, saya sedikit ingin menyampaikan tentang PTK. Sebentar saya buka dulu PowerPoint-nya Bapak dan Ibu. Bentar saya cari yang lebih ini dulu aja. Jadi baik Bapak dan Ibu, sedikit saya ingin mengulas ya atau menyinggung ya, bukan mengulas, menyinggung mengenai PTK Bapak dan Ibu atau singkatan dari penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, kata kunci penting di dalam PTK adalah tindakan. Oleh karena itu, kita akan berfokus pada kata tindakan. Ya, di sini ada tindakan Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini ada tindakan. Nah, dikatakan sebuah penelitian karena di sana ada prosedur ilmiah. Walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa PTK ini agak sangat sulit untuk dikatakan sebagai sebuah penelitian karena prosedurnya ini tidak reliable. Ya, tidak bisa dijamin keajegannya. Kalau dalam penelitian kan kita bisa mengatakan dia penelitian kalau hasilnya itu reliable, ya. Sementara karena di sini ada kata-kata tindakan, maka tindakan itu akan spesifik tergantung menurut waktu, menurut subjek, menurut materinya. Artinya kalaupun subjek dan materinya sama, itu bisa jadi akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika diterapkan di waktu yang berbeda. Sebagai contoh tadi Bapak dan Ibu menggunakan guided discovery learning untuk pembelajaran satu materi tertentu yang ada di PAI misalkan. Nah, Bapak dan Ibu ketika menggunakan menggunakan guided discovery learning pada pelajaran PAI misalkan di semester 1, maka tahun depannya Bapak dan Ibu akan menggunakan guided discovery, itu bisa jadi hasilnya akan berbeda. Bisa jadi hasilnya berbeda gitu ya. Jadi bisa waktunya sama materinya sama, tetapi kan subjeknya akan berbeda. Ya, maka di sini
kita katakan tidak reliable karena ketika variabel-variabel ini atau parameter-parameter ini berubah, maka hasilnya tidak dipastikan akan tetap. Hasilnya bisa jadi berbeda. Bisa jadi untuk kelas yang ini, untuk kelas yang Bapak Ibu ajar saat ini, itu cocok dengan menggunakan pendekatan atau namanya pendekatan guided discovery misalkan, atau model pembelajaran guided discovery learning misalkan. Nah, ternyata ketika Bapak dan Ibu tahun berikutnya di jenjang yang sama, tetapi dengan karakteristik siswa yang berbeda, mau menerapkan model yang sama, ternyata tidak dimungkinkan gitu. Atau ketika diterapkan kok hasilnya berbeda gitu dengan yang tahun sebelumnya gitu. Ya karena memang tidak ada jaminan si tindakan ini akan reliable. Reliable itu dalam arti kata ajeg. Ajeg itu artinya tetap. Tetap atau nama lainnya adalah konsisten. Konsisten dari sisi apa? Konsisten dari sisi hasil. Jadi kalau hari ini misalkan KKM-nya dengan menggunakan guided discovery mencapai nilai KKM 80%, maka di tahun berikutnya belum tentu 80% lagi gitu. Bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu ya. Karena itu tadi tidak reliable tadi. Ya, makanya ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa PTK ini agak sulit dikatakan sebagai penelitian. Tetapi nggak ada masalah menurut saya selagi itu prosedurnya dilakukan secara ilmiah, maka kita bisa mengatakan bahwa PTK juga adalah sebuah penelitian. Oleh karena itu mungkin Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat, yang PNS misalkan, mau naik pangkat ke golongan kalau nggak salah dari 3C ke 3D, itu wajib membuat suatu karya penelitian berupa PTK kalau nggak salah. Ya, jadi banyak Bapak dan Ibu berkendala dalam melakukan PTK karena mungkin belum terbiasa. Nah, di kampus saya kebetulan di jurusan saya sekarang sudah mulai dikurangi PTK Bapak dan Ibu, bukan berarti PTK-nya untuk skripsinya. Kalau mata kuliahnya kita masih tetap ada, mata kuliah penelitian tindakan kelas masih tetap ada, cuman untuk skripsinya mahasiswa tidak kami sarankan untuk menggunakan PTK. Loh, kenapa? Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, ini kan tindakan ya. Dalam penelitian tindakan kelas itu, salah satu prinsip yang paling pentingnya adalah, selain tadi ada kata kerjanya adalah tindakan, prinsip berikutnya adalah ada yang namanya refleksi. Refleksi dalam PTK. Jadi Bapak dan Ibu, langkah pertama ketika Bapak dan Ibu pengen melakukan PTK adalah melakukan refleksi. Refleksinya lebih tepatnya bukan hanya refleksi, melainkan adalah inquiry refleksi. Ya, apa bedanya refleksi dengan inquiry refleksi? Kalau refleksi aja bisa jadi yang menuntun Bapak dan Ibu itu ada orang lain. Sebagai contoh misalkan Bapak dan Ibu pernah ikut pelatihan ISQ yang pakai sama Ari Ginanjar dulu tuh, atau pelatihan ISQ yang sampai nangis-nangis itu Pak ya. Nah, itu kan sebenarnya kita diajak untuk melakukan refleksi. Tetapi refleksinya dituntun oleh orang lain. Bermuhasabah gitu ya. Tapi muhasabahnya dituntun sama orang lain. Maka itu bukan inquiry refleksi, melainkan guided reflection. Jadi refleksi yang dituntun oleh orang lain. Nah, tetapi dalam PTK yang kita inginkan adalah bukan guided reflection, tetapi inquiry refleksi. Maksudnya apa? Inquiry refleksi ini benar-benar pencerminan dari seorang guru. Kalau kita boleh sebut muhasabah seorang guru. Nah, muhasabah seorang guru artinya si guru ini menunjukkan suatu ciri sebagai ciri, kita sebutnya adalah ciri guru yang profesional. Karena ciri guru yang profesional adalah ingin selalu meningkat. Bukan hanya berubah Bapak dan Ibu, tapi ingin selalu meningkat. Kalau berubah itu kita menganggap sesuatu itu lebih buruk, kemudian kita berpindah ke yang baik. Tetapi kalau meningkat, sekarang udah baik, kita pengen lebih baik lagi. Nah, guru yang profesional itu bukan hanya sekedar mengubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, melainkan walaupun sudah baik, tetap kita pengen yang jauh lebih baik lagi. Pengen selalu meningkat, pengen selalu meningkat, pengen selalu meningkat. Maka ketika ditanya, apakah ada permasalahan di dalam kelas Bapak dan Ibu? Ada masalah? Ketika Bapak dan Ibu mengatakan tidak ada masalah, maka ini adalah masalah yang sesungguhnya.
Guru yang mengatakan tidak ada masalah di dalam kelasnya, maka itu adalah masalah yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin, Pak, orang hidup tanpa ada masalah. Sendal ketuker aja masalah, Pak. Nomornya kegedean dikit aja masalah. Gitu. Ada siswa yang tulisannya kurang begitu kebaca juga itu adalah sebuah masalah. Karakter siswa yang menurut kita nggak sesuai sama keinginan kita atau standar-standar yang dimiliki oleh sekolah, itu juga masalah. Ada siswa yang terlambat, itu juga masalah. Sehingga nggak mungkin Bapak dan Ibu ketika kita bilang bahwa di kelas kita tidak ada masalah. Sekali lagi, guru yang mengatakan bahwa tidak ada masalah di kelasnya, maka itu adalah masalah yang sesungguhnya. Karena nggak mungkin orang hidup tanpa ada masalah. Yang jadi masalah adalah masalah yang seperti apa? Masalah yang seperti apa yang layak diambil sebagai PTK? Ya, karena tidak semua masalah, Bapak dan Ibu, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan PTK. Sebagai contoh, misalkan kekurangan biaya. Atau kelas bocor. Ada kehilangan. Atau kemalingan. Ini adalah masalah Bapak dan Ibu. Masalah-masalah yang sering atau mungkin pernah dihadapi Bapak dan Ibu di sekolah. Akan tetapi ini tidak bisa dengan menggunakan PTK. Ya, jadi masalah-masalah seperti apa sih yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan PTK. Jadi ini sebenarnya ada nggak ya? Ini tadi Bapak dan Ibu sudah selesai saya menyatakan tentang PTK. Jadi di sini, oh ini udah langsung sini model. Oke, saya ambil ini aja deh, bentar. Oke, jadi saya lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam salah satu karakter guru yang profesional adalah ada satu keinginan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Nah, tetapi ketika meningkatkan kinerjanya tersebut secara terus-menerus, tetapi tidak mau meninggalkan tugas dan peran seorang guru di dalam kegiatan pembelajarannya ini mengajar. Jadi bagaimana caranya guru pengen meningkatkan kualitas kinerjanya secara terus-menerus, tetapi dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang guru, yakni mengajar. Maka salah satu yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah dengan melakukan suatu kegiatan yang kita sebut dengan namanya penelitian tindakan kelas. Nah, tadi saya sudah sebutkan sedikit dengan melakukan refleksi. Ini kita akan bisa mendapatkan permasalahan apa yang akan kita selesaikan dengan menggunakan PTK. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam penelitian tindakan kelas, nanti Bapak dan Ibu akan ketemu dengan masalah-masalah yang sekali lagi tadi tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan PTK. Lalu masalah seperti apa sih yang bisa diselesaikan dengan menggunakan PTK? Bapak dan Ibu, kalau kita ngomongin tentang di kelas merupakan salah satu bagian dari pembelajaran. Komponen pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini akan melibatkan banyak sekali komponen. Sebagai contoh, misalkan komponennya adalah komponen sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran. Siapa aja komponen yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran yang dari sisi SDM? Yang pertama udah pasti adalah guru. Kemudian yang kedua adalah siswa. Yang ketiga adalah tendik, tenaga kependidikan. Ya, ini kan nggak mungkin bisa berjalan kalau ketiga hal ini tidak ada. Ya, jadi harus melibatkan ketiga komponen ini, guru, siswa, dan satu lagi adalah tenaga pendidikan. Saya ngomongnya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian selain SDM juga menuntut adanya sarana dan prasarana, sarpras. Ya, sarana dan prasarana. Apa aja sarana dan prasarana? Sudah otomatis misalkan prasarananya adalah udah ada gedungnya dulu. Atau kelas. Atau gubuk, apapun itu. Atau saung. Yang penting bisa dipakai untuk siswa belajar. Kemudian ada kursi. Ada kemudian meja, ada mebler, ada seterusnya, lemari. Kemudian ada sarana penunjang kegiatan pembelajaran seperti Infokus kalau misalkan ada, ya, atau proyektor, atau kita sebut aja teaching aids deh.
teaching aids. Nah, kemudian selain itu juga perlu kita menuliskan ada yang namanya kurikulum. Karena kan nggak mungkin udah ada gurunya, udah ada sarana prasarannya, terus mereka mau ngapain? Ya harus ada yang kita sebut dengan namanya kurikulum. Di dalam kurikulum yang paling penting ada yang namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Kemudian ada model atau metode atau strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Apalagi selain itu yang terkait dengan kurikulum, di sini ada konteks tentang penilaian. Ya, penilaian kan ada 3 itu, ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mau merefleksikan kegiatan pembelajaran, ketika kita mau melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, artinya kita akan menimbang-nimbang, melakukan muhasabah terhadap paling tidak ketiga hal ini. Ada yang lain, misalkan pembiayaan. Ya, pembiayaan ini udah otomatis ya, sumber daya, masuknya sebenarnya masuknya ke sumber daya ya. Kalau SDM sumber daya manusia, berarti kalau pembiayaan ini sumber daya finansial ya, gitu ya. Kemudian juga ada partisipasi orang tua gitu ya, secara eksternal. Kemudian juga ada komite, ada pengawas dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, saya akan fokus ke bagian-bagian yang memang bisa diselesaikan oleh guru. Dalam hal ini adalah ketika kita melakukan refleksi, makanya tadi yang dikatakan masalah seperti apa sih yang boleh atau yang bisa kita angkat di dalam PTK. Yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengomentari masalah SKL. Ya, standar kompetensi lulusan. Menurut Ibu misalkan ada KIKD yang tidak bersesuaian atau ada indikator yang tidak mungkin muncul di sekolah saya misalkan. Itu terkait dengan karakter, terkait dengan bahan yang dimiliki gitu dan seterusnya. Berarti itu termasuk ke dalam SKL. Kemudian berikutnya juga ada model pembelajaran. Sebenarnya SKL ini dibagi-bagi lagi Bapak dan Ibu. Ada KKM, ada nilai, ada prestasi, gitu kan ya. Itu kan SKL ya, berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, apa saja yang dimiliki oleh siswa terkait dengan capaian-capaian secara kuantitatifnya. Kemudian model pembelajarannya, dan satu lagi adalah penilaiannya yang bisa Bapak dan Ibu sitir ya di dalam pencarian masalah dalam pembelajaran di kelas. Oke, kita teknis, misalkan saya ambil sebuah contoh. Kita ambil sebuah contoh, misalkan contohnya adalah dalam pembelajaran, ini karena guru PAI, berarti saya ngomongin dalam pembelajaran PAI. Kok siswa saya susah menemukan atau menguasai masalah tajwid. Misalkan seperti ini. Loh, ada masalah apa dengan tajwidnya? Ada masalah apa? Nah, sebelum ada masalah apa, kita melakukan refleksi dulu Bapak dan Ibu tentang pembelajaran tajwid. Refleksi itu kita menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan? Maksudnya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak dan Ibu lakukan untuk mengajarkan materi tajwid. Nah, ini melakukan refleksi itu pertama kita menyebutkan dulu apa yang sudah kita lakukan untuk mengajar materi ini. Ya, misalkan kita menyangka nih ada masalah di dalam pelajaran tajwid karena misalkan siswa saya masih banyak yang belum menguasai tajwid. Nah, itu masuknya di sini. Apa yang dirasa masih kurang? Apa yang dirasa masih kurang? Misalkan siswanya tadi ada yang belum mampu ya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang tepat misalkan. Nah, maka yang ketiga pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, jadi kalau pertanyaan pertama itu apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran tajwid? Nah, dari yang sudah dilakukan itu, apa yang Bapak dan Ibu rasa masih kurang?
Jadi kalau saya kasih tambah kira-kira seperti ini. Nah, saya kasih simbol maksudnya. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ini Bapak dan Ibu menilai sisi positif yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Ini adalah bentuk apresiasi pribadi. Biasa Bapak dan Ibu, kan seseorang itu bisa kita ajak ngobrol pertama kalau kita puji dulu. Ini kita mau muji diri sendiri kan nggak apa-apa. Oh, saya sudah melakukan hal-hal yang positif di sini. Ya, saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran tajwid dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kontekstual. Saya sudah menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif. Saya sudah menggunakan software pembelajaran tajwid dan seterusnya. Tapi kok masih ada yang kurang? Kenapa? Nah, baru di sini kita melakukan penilaian diri. Nah, di sini Bapak dan Ibu mencari atau menemukan apa yang dirasa masih kurang. Walaupun Bapak dan Ibu merasa tidak ada yang masih kurang, pasti ada yang kurang. Di sinilah ketemu dengan namanya masalah. Sekali lagi ketika Bapak dan Ibu mengatakan tidak ada masalah, maka disitulah masalah sesungguhnya. Ya apa? Merasa tidak ada masalah. Itu adalah masalah. Karena sekali lagi, orang hidup pasti punya masalah. Ketika ada orang yang mengatakan dia tidak punya masalah, maka itu adalah masalah sesungguhnya. Apa? Yaitu ketika dia merasa tidak punya masalah. Nah, baru dari situ kira-kira Bapak dan Ibu apa yang akan dilakukan? Atau apa tujuan Bapak dan Ibu? Apa yang Bapak Ibu bukan hanya dilakukan, kalau ini masalah teknis kita ini aja harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang diharapkan? Ya, saya berharap siswa saya bisa menguasai atau bisa membacakan Al-Quran dengan tepat, dengan tajwid yang tepat, dengan nilai minimal 80 gitu ya misalkan. Saya pengen nilainya minimal 80. Dan 80 ini minimal 80 gede banget ya. Misalkan 70 deh. 70 untuk 80% siswa kelas saya. Jadi ini adalah ketuntasan individual, ini ketuntasan yang 80% ini adalah klasikalnya. Nah, jadi itu yang Bapak dan Ibu akan lakukan. Nah, setelah ketemu masalahnya, saya pengen melakukan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan membaca tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketemu di sini, tujuannya adalah, tujuan Bapak dan Ibu melakukan PTK di sini adalah ingin meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat. Apa indikatornya? Indikator keberhasilan tujuan ini, indikatornya adalah siswa mendapat yang satu adalah nilai individu minimal 70. Ini sesuaikan dengan KKM Bapak dan Ibu ya, jangan sampai melewati KKM. Kemudian yang kedua, boleh sih sebenarnya cuma terlalu tinggi kan kasihan juga. Karena nggak apa-apa ini kan minimal. Kalau disesuaikan aja sama KKM, kalau kita mendapatkan siswa yang nilainya di atas KKM kan bagus. Kemudian ada ketuntasan klasikal. Minimal misalkan 80%. Artinya kalau di siswa tersebut ada 20 orang, maka 16 orang tuh sudah punya nilai minimal 70. Sebagai contoh, ada 20 orang siswa. Berarti yang disebut dengan ketuntasan klasikal minimal 80 orang itu artinya adalah kita katakan berhasil apabila minimal 20 dikali dengan 80%, berarti sama dengan 16 siswa mencapai nilai minimal. Mencapai nilai minimal 70. Di atas 70 nih disesuaikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada dari 20 ini, kalau 80%-nya kan berarti 16 orang siswa yang sudah mencapai nilai minimal 70 orang. Bagaimana kalau misalkan nggak nyampe nilai 80%, belum nyampe 80%, belum nyampe 16 orang yang mencapai nilai di atas 70, ya berarti Bapak dan Ibu perlu melakukan yang kita sebut siklus. Ya. Nah, sebelum ke siklus, kita tentukan dulu tindakannya Bapak dan Ibu.
Nah, tindakan itu adalah cara yang dilakukan. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kira-kira dengan cara apa nih Bapak dan Ibu meningkatkan kemampuan membaca dengan tajwid yang tepat? Nah, dari mana Bapak dan Ibu tahunya? Jangan mengira-ngira Bapak dan Ibu. Tindakan ini diperoleh melalui tiga cara, 3 langkah, atau 3 jalur. Ya, boleh Bapak dan Ibu lakukan salah satunya atau ketiga-tiganya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu melakukan kajian teori. Kajian teori yang melibatkan hasil-hasil penelitian. Kenapa ini pennya delay ya? Jadi Bapak dan Ibu baca-baca hasil penelitian orang lain yang sudah pernah dipublikasikan, entah itu di dalam buku ataupun jurnal. Ya, saya lebih menyarankan di artikel jurnal karena itu lebih update daripada buku dan nggak terlalu panjang. Jadi di sana nanti Bapak dan Ibu menemukan satu model atau cara atau strategi yang dirasa paling tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, tetapi dengan tajwid yang tepat. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menemukan langkahnya dengan menggunakan apa. Kemudian selain itu, bisa juga Bapak dan Ibu berdiskusi dengan para ahli. Ya, berdiskusi dengan ahli. Siapa ahli? Bisa praktisi pendidikan, kalau di sekolah ada pengawas dengan pengawas, karena kita menganggap pengawas sebagai seorang ahli, atau Bapak dan Ibu kalau punya kenalan dosen, ke peneliti, dan seterusnya, sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi mengenai cara yang mudah-mudahan bisa atau disinyalir ya, bisa dijadikan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman. Yang ketiga ini Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman. Ya dulu saya menggunakan cara ini dan itu berhasil, ya udah saya pakai lagi. Jadi Bapak dan Ibu ini muncul di dalam latar belakang ketika Bapak dan Ibu menyusun bab 1. Jadi apa yang Bapak Ibu akan lakukan itu tidak serta-merta menuliskan saya mau pakai model X gitu. Nah, itu nggak bisa Bapak dan Ibu harus menurunkan atau mencari alasan logis yang membenarkan pilihan Bapak dan Ibu. Ketika itu tidak bisa Bapak Ibu argumentasikan, maka pemilihan tindakan ini khawatir nanti tidak memenuhi syarat dia sebagai sebuah tindakan. Jadi salah satu syarat tindakan itu adalah dia harus terukur. Harus terukur. Maksudnya apa kalau terukur? Terukur itu jelas kapan selesai. Jelas kapan selesai. Jadi ini kudu jelas Bapak dan Ibu. Artinya minimal tahu dulu pasti udah selesai. Artinya permasalahan yang Bapak Ibu hadapi dengan tujuan seperti ini akan bisa tercapai dengan menggunakan model atau metode yang Bapak Ibu temukan tadi. Tapi kalau kira-kira coba-coba itu nanti jadinya nggak sesuai sama kaidah di dalam PTK itu sendiri Bapak dan Ibu. Jadi syarat tindakan itu yang pertama adalah dia harus terukur Bapak dan Ibu. Terukur ini artinya jelas kapan selesai. Jadi jadi jangan mengira-ngira, kayaknya bahkan butuh waktu berapa kali pertemuannya, itu namanya tidak terukur. Yang kedua adalah ada sintaks yang jelas. Sintaks atau langkah-langkah yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah selain sintaks dan langkah-langkahnya jelas, kemudian terukur, harus dipastikan tepat atau cocok untuk menyampaikan materi tersebut. Menyampaikan materi yang diajarkan. Ya, jadi sekali lagi ini akan bisa terjawab Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu melakukan ketiga hal tadi, yaitu melakukan kajian teori. Yang kedua adalah berdiskusi dengan para ahli. Yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu yang sudah pernah dilakukan.
Jadi dari mana gitu kan. Nah, ini syaratnya seperti ini, syarat-syarat tindakan. Kemudian yang keempat adalah harus logis. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan PTK tapi caranya misalkan Bapak tahu ini enggak apa? Nyambet enggak? Pendengar istilah ini enggak, Pak? Kalau di Banten terkenal, Pak. Jadi memasukkan orang lain gitu, Nyambat, Pak, dalam Pak? diri siswa. Iya, Pernah dengar, Pak. Pak ya? Iya, Pak. Lambat ya, Pak? Agak ini Pak, lagi ya. tuh, mah, nyantet, mah. Nggak Udah Pandeglang nggak asing lagi ya? menyambatnya kedengar nih, pasti kesebut nih. Ya, Pak Agus ya. Nah, jadi ini apakah cara ini bisa dilakukan? Mungkin bisa, tapi nggak bisa masuk ke dalam PTK, Bapak dan Ibu. Gitu. Sebagai contoh, misalkan anaknya pengen lulus ujian, tapi nggak pernah diajar latihan soal. Diajaknya kemana? Diajaknya ke makam untuk ziarah. Ziarahnya bagus, Bapak dan Ibu, gitu. Tapi kalau ziarahnya ditujukan untuk mendapatkan wangsit, supaya nanti ketika ngerjakan soal dia punya ilham, ada dapat petunjuk gitu ya, untuk mengerjakan soal, maka langkah tersebut, saya nggak bilang itu salah, maka langkah tersebut kita katakan tidak logis. Ya, karena tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, yang tidak logis kan, yang logis kan ada hubungan sebab akibat. Kita mengatakan dia tidak logis karena tidak ada hubungan sebab akibat misalkan. Atau ada pengen belajar bahasa Inggris. Misalkan ada yang pengen bisa bahasa Inggris. Nah, dia nyambet guru bahasa Inggris, kemudian dimasukkan ke siswanya, tiba-tiba siswanya jadi bisa bahasa Inggris. Jadi ketika mengerjakan soal ujian gitu, dia bisa mengerjakan dengan lancar. Ya, jadi itu bisa selesai nggak permasalahannya? Bisa, tetapi ini tidak logis. Apakah tidak bisa dilakukan? Ya terserah Bapak dan Ibu mau melakukan atau tidak, tapi yang jelas ini nggak bisa ke PTK gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomonginnya PTK, ya ini nggak bisa dikatakan sebagai tindakan dalam PTK. Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen melakukan itu dan bukan untuk tujuan PTK, ya silakan. Bukan silakan ya, itu mah terserah Bapak dan Ibu gitu. Tapi kalau mau dibuat ke PTK, ini kita katakan tidak logis, oleh karena itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah tindakan. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu ini yang perlu diruntut ya dari awal. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan tindakannya apa? Berarti tindakannya sekali lagi adalah langkah, model atau metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan untuk mencapai tujuan. Setelah ini Bapak Ibu dapat, barulah langkah berikutnya setelah dapat tindakan, barulah langkah berikutnya Bapak dan Ibu membuat RPP dan seperangkatnya. Apa aja? Ya tadi kan RPP itu kan nggak bisa cuma RPP-nya doang gitu. Nah, langkah berikutnya setelah tindakan dapat, jadi Bapak dan Ibu kan tadi ketemu pertama lakukan dulu refleksi kan ya. Saya sedikit direview. Bapak dan Ibu lakukan refleksi. Kemudian dari refleksi ini dapat masalah. Dari masalah ini Bapak dan Ibu dapat tujuan. Dari tujuan ini Bapak dan Ibu dapat indikator. Indikator itu ciri apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Dari indikator ini Bapak dan Ibu nanti akan dapat tindakan. Pemilihan tindakan ya, pemilihan tindakan. Ya, baru dari pemilihan tindakan ini langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu menyusun perangkat. Bukan menyusun perangkat, menyusun rencana dulu Bapak dan Ibu. Menyusun rencana itu mau kapan? Ya, mau kapan dilakukan, setelah itu baru menyusun perangkat. Nah, baru setelah menyusun perangkat, baru Bapak dan Ibu melaksanakan PPK. Nah, di penyiapan perangkat hari ini atau sampai dengan hari Senin minggu depan, itu sampai sini Bapak dan Ibu. Jadi nanti di proposal Bapak dan Ibu sampai ke menyusun perangkat. Apa saja perangkat yang Bapak Ibu harus siapkan atau rencana dulu ya. Rencana ini Bapak dan Ibu minimal, kalau kita katakan siklus, ya dalam PTK itu ada yang namanya siklus, minimal 2 siklus. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa merencanakan satu siklus itu kapan. Satu siklus boleh 1 pertemuan, boleh 2 pertemuan. Tapi saya sarankan satu siklus itu paling tidak 2 kali pertemuan. Satu siklus
saya sarankan minimal 2 kali pertemuan. Baru di pertemuan yang kedua lakukan tadi evaluasi untuk mengecek ketercapaian indikator. Ya, jadi nanti di pertemuan yang kedua baru kita melakukan tes untuk melihat ketercapaian indikator. Jadi di pertemuan kedua, misalkan di pertemuan kedua, kalau Bapak dan Ibu pakai 3 kali itu pertemuannya boleh. Di pertemuan kedua diadakan tes. Adakan tes untuk mengetahui ketercapaian indikator. Nah, di dalam indikator kan tadi ada 2 Bapak dan Ibu ya. Ya, kalau salah satu aja belum terpenuhi, misalkan nilainya udah KKM-nya terpenuhi, tetapi siswanya belum sampai 80%, berarti belum nyampe indikator ketercapaian tujuan. Nah, kalau belum nyampe ke indikator belum tercapai, kalau belum tercapai, maka Bapak dan Ibu wajib masuk ke siklus berikutnya. Jadi lanjut ke siklus kedua. Kalau kita nyebutnya siklus berikutnya aja ya. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu ada 3 atau 4 siklus. Kalau tadinya siklusnya ini siklus pertama, berarti kalau berikutnya berarti ke siklus yang kedua. Nanti apa yang berbeda antara siklus pertama dengan siklus kedua? Perbedaannya adalah terletak pada langkah-langkahnya. Pada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang diperbaiki. Langkah apa? Langkah tindakan. Langkah-langkah pada tindakan yang mau diperbaiki itu apa? Bukan diubah Bapak dan Ibu ya, diperbaiki. Misalkan tadinya memilih kelompoknya itu homogen. Jadi hanya siswa yang pintar sama pintar aja gitu misalkan. Nah ternyata itu nggak cocok. Wah, berarti pada langkah berikutnya, pada siklus berikutnya itu kita ubah cara pemilihan kelompoknya. Jadi yang tadinya siswanya pintar semua, sekarang dibuat jadi lebih heterogen misalkan. Atau tadinya misalkan pakai gambar, tapi gambarnya kekecilan. Ya untuk sebagai pembantu, dan itu ternyata membuat siswa jadi kurang memahami materi misalkan. Maka gunakan gambar yang lebih besar lagi. Jadi langkah-langkahnya itu model pembelajarannya tetap nggak berubah Bapak dan Ibu, dan kita nggak ubah, kita hanya perbaiki aja. Jadi langkah-langkahnya misalkan pakai metode picture and picture misalkan. Nah, di picture and picture-nya itu yang diubah bukan metode picture and picture-nya, tetapi langkah-langkahnya itu diperbaiki bukan diubah. Misalkan kualitas yang tadinya harusnya sekian menit hanya terjadi sekian menit. Nah, itu kita ubah di di siklus berikutnya. Nah, baru dari situ kita akan melakukan balik lagi ke bikin perangkat lagi. Lanjut ke bikin perangkat lagi. Jadi balik lagi ke sini Bapak dan Ibu. Muter di sini. Langsung. Pelaksanaan lagi, balik lagi gitu. Tapi kalau sekali lagi untuk untuk Bapak dan Ibu di PTK-nya nanti itu sampai sini aja. Nah, Bapak dan Ibu, RPP yang sudah dibuat tuh ada di mana? Ada di sini. Ya, apa saja Bapak dan Ibu nanti yang disiapkan? Itu di perangkat itu, yaitu di perangkatnya yang Bapak Ibu siapkan itu adalah RPP-nya, sudah pasti. Yang kedua adalah materinya. Yang ketiganya adalah bahan ajar atau materi, kemudian media atau alat peraga, kemudian ada lembar evaluasi atau penilaiannya dulu sebelum ke evaluasi, boleh penilaian aja, nggak usah ke evaluasi. Nah, tapi ditambah satu lagi Bapak dan Ibu, yaitu ada namanya lembar observasi. Lembar observasi ini cuma diadopsi dari RPP, Kita akan mengevaluasi apakah langkah-langkahnya terlaksana atau tidak. Langkah-langkah terlaksana atau tidak. Jadi ini Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk di perangkatnya. Dan ini kita gunakan sekali lagi, ini ngambil dari RPP 1. Ya. Jadi sekali lagi itu Bapak dan Ibu hanya sekadar titipan aja, tapi nanti di sama dosen PPG, dosen yang PTK itu Pak Nur Hamim kalau nggak salah di kelas ini
nanti akan didetailkan lagi. Atau mungkin nggak didetailkan, tiba-tiba langsung suruh ngumpulin gitu ya, karena kan waktunya hanya 2 hari. Jadi mungkin dititipkan di dosen sebelumnya agar disampaikan ke mahasiswa supaya nanti ketika dengan 2 hari itu lebih optimal gitu ya, daripada nanti mengikuti penjelasan dari awal lagi, nanti Bapak dan Ibu pekerjaannya nanti akan tertunda gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira seperti itu ya. Ini saya nggak perlu jelaskan tentang sejarah segala macam, tujuannya. Oke, jadi Bapak dan Ibu kira-kira itu ya untuk PTK tadi. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Kayaknya udah Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu. Untuk yang semalam saya share di skenario itu, mungkin gini Bapak dan Ibu. Jadi di dalam penyusunan RPP itu akan lebih menarik atau akan lebih enak ya kita membuat skenario-nya aja dulu gitu. Skenario itu berarti kita membuat langkah-langkahnya dulu, setelah itu baru kita bikin RPP-nya gitu. Jadi nggak perlu langsung kita bikin di RPP gitu. Jadi itu kan kita detailkan dulu bayangan kita di dalam kegiatan pembelajaran itu apa yang akan kita lakukan, baru setelah itu kita tuangkan dalam bentuk RPP. Yang tadi yang semalam saya contohkan itu kan kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen pengen memasukkan atau mengubah ke dalam RPP kan jadi lebih mudah gitu. Karena sudah ada langkah-langkahnya, urutan-urutan langkahnya gitu supaya ini. Nah, yang pengen saya sampaikan di contoh yang tadi malam itu adalah bagaimana kita menyusun satu kegiatan pembelajaran yang memang disesuaikan antara model atau metode yang dipilih dengan langkah-langkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan langkah-langkah yang kita susun itu, apa sih pengalaman belajar yang mau kita sampaikan kepada siswa? Walaupun sama-sama menggunakan guided discovery misalkan atau guided inquiry, itu sama-sama menggunakan model yang sama, tetapi pengalaman yang ditampilkan kepada siswa kan bisa jadi berbeda. Jadi pertama kali yang perlu kita ingat-ingat lagi adalah apa sebenarnya pengalaman belajar yang mau kita berikan kepada siswa. Nah, berkaitan dengan yang awal-awal saya sampaikan tentang set induction dan seterusnya, nah di contoh yang di situ saya menggunakan teknik ada yang namanya set induction-nya itu persepsinya adalah dengan sumbernya adalah berupa manfaat. Jadi apa gunanya apa manfaatnya bagi ambaknya. Kemudian di bagian pre-teach saya memasukkan suatu permainan, games. Permainannya sederhana Bapak dan Ibu, adalah permainan yang sering digunakan oleh anak-anak di sekolah atau di tempat bermain, gunting kertas batu itu sudah sangat lazim dilakukan oleh siswa kita. Tetapi bagaimana dengan permainan itu kita mempelajari sesuatu gitu. Jadi ketika mereka mau memainkan itu lagi, dia akan ingat, oh dulu tuh gue main kayak begini ketika belajar tentang A, tentang B gitu. Jadi dari satu permainan aja kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil atau mengadopsi untuk kegiatan pembelajaran kita. Nah, di dalam langkah pembelajaran, games itu masuknya adalah sebagai warmer ya untuk warmer supaya siswa memahami sebenarnya dia mau belajar apa. Jadi ada jembatan sebelum masuk ke materi berikutnya. Saya menggunakan game. Bapak dan Ibu bisa menggunakan cerita-cerita atau kisah. Sepertinya kalau di PAI misalkan banyak kisah-kisah nyata, itu yang bisa menginspirasi siswa untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mendasari mereka untuk mempelajari hal tersebut. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya persilakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Punten Pak dosen. Assalamualaikum. Kedengeran nggak Pak? Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak semuanya. Jadi kita lebih mengetahui lagi apa nanti tentang PTK yang akan dilaksanakan hari Sabtu sama Senin ya Pak ya? Sabtu dan Senin ya Pak.
Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen karena sudah menyempatkan memberikan informasi dan pengarahannya atau ininya dalam PTK. Yang pertama, saya ingin tanyakan itu, jadi ketika kita RPP yang kemarin kan RPP yang pertama. Ya, Pak. Ya, RPP yang pertama kita kan masih banyak kekurangan itu Pak ya. Nanti kan di review. Apa nanti itu nggak bisa diganti Pak? Harus misalnya pakai RPP yang pertama aja dalam PTK. Takutnya kan seperti yang Bapak jelaskan kemarin, materinya yang abstrak gitu kan, nanti kita agak kesulitan juga gitu kan dalam pembuatan ininya. Yang kedua, untuk PTK, adakah contohnya gitu Pak, supaya kita bisa lebih pelajari seperti apa itu PTK gitu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi untuk masalah RPP, boleh Bapak dan Ibu tanyakan ke dosen yang dosen PTK-nya. Misalkan kemarin kita sudah mengumpulkan dan ada yang mau direvisi, sampaikan bahwa nanti ada perlu revisi dan boleh nggak merevisi untuk PTK itu. Silakan Bapak dan Ibu nanti disesuaikan. Kemudian yang kedua, untuk contoh-contohnya, saya ada contoh-contohnya. Jadi gini Bapak dan Ibu, PTK itu punya banyak mazhab. Punya banyak banget mazhab gitu ya. Artinya ya mau pakai mazhab yang mana, menurut saya sih boleh mana aja. Yang penting kita punya dasar. Kenapa kita menggunakan itu gitu. Jadi ada apa namanya, ada landasan kenapa kita memilih itu gitu. Kita nggak menyalahkan yang lain. Ya selama pilihan yang lain tersebut ada dasarnya gitu aja. Jadi kalau misalkan mau pakai PTK punyanya siapa gitu. Coba dilihat PTK-nya, PTK punya siapa. Saya ada contoh, bukan contoh, saya pernah melakukan PTK Bapak dan Ibu, ada laporannya, nanti akan saya share di grup untuk laporannya. Dan kalau ditanya mazhabnya punya siapa, saya pakai mazhab punyanya Shane McNiff kalau nggak salah, dan Jack Whitehead. Itu ada judulnya itu Action Research in Principles, ada bukunya. Saya base-nya dari situ, jadi yang saya gunakan. Jadi kalau ada yang bertanya ini mazhab PTK punya siapa, itu mazhab PTK punyanya Shane McNiff dan Jack Whitehead. Ketika saya coba baca-baca lagi dan disesuaikan dengan pedoman penilaian karya ilmiah yang punya Kemendikbud, ternyata punyanya Shane McNiff ini sudah sesuai. Dan jadi yang penting patokannya itu di pedoman penilaian karya ilmiah itu sudah disesuaikan. Kecuali kalau nggak sama persis misal, atau sama sekali nggak bisa kita dia bilang PTK tapi nggak bisa kita sandingkan dengan pedoman penilaian punyanya Kemendikbud gitu. Jadi agak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa ini bisa dilakukan. Ya, mungkin kalau selagi itu masih sesuai dengan pedoman penilaian karya ilmiah di Kemendikbud, menurut saya nggak ada salah. Sebagai contoh misalkan gini, siklus minimal 2. Tadi kan saya sebutkan Pak ya, siklusnya minimal 2. Nah, di pedoman penilaian karya ilmiah punyanya Kemendikbud, itu juga sama Bapak dan Ibu. Jadi siklusnya udah jelas di sana minimal 2. Kemudian PTK yang dimodelkan itu harus menggunakan observer, harus melibatkan observer. Oh, berarti kalau dia menggunakan observer, artinya melibatkan orang lain. Nah, PTK model yang saya tawarkan itu mewajibkan adanya observer. Atau PTK modelnya yang Shane McNiff itu mewajibkan adanya observer. Artinya beberapa poin itu sudah sangat otomatis gitu ya, akan terpenuhi gitu sesuai dengan pedoman penilaian di karya ilmiah tadi. Itu. Kemudian pemilihan tindakan itu kita dasarkan juga pada penilaian yang karya ilmiah di Kemendikbud. Nah, tadi Bapak dan Ibu, saya ada kata-kata di judul tadi, contoh yang saya judul itu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran ya, dengan tajwid yang tepat ya, melalui model pembelajaran apa itu harus disebutkan Bapak dan Ibu. Tadi kan belum jelas ya, baru tujuan aja. Nah, mungkin sedikit saya tampilkan contoh PTK yang pernah saya buat supaya terlihat gambaran dari komponen-komponen yang tadi sudah saya tampilkan.
untuk diadopsi ya Bapak dan Ibu. Sebentar, ini ada ya Pak dosen ya, terima kasih. Ya baik Pak. Ini saya laporan. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini contoh, ini baru cover ya. Cover PTK yang kebetulan ini didanai sama USAID Prioritas. Jadi ini kami waktu itu diberikan dana oleh USAID Prioritas, kemudian untuk melakukan PTK. Jadi ini dikasih dana kalau nggak salah sekitar 30 juta kalau nggak salah Bapak dan Ibu ya. Jadi satu PTK ini kalau nggak salah didanai sekitar 30 juta. Oke. Di sini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada komponen judul seperti ini. Jadi penggunaan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika pada siswa kelas 1 Minlangon Cilegon Banten. Jadi waktu itu saya mendampingi guru-guru yang di Minlangon. Ya, jadi kebetulan karena yang PTK itu bagi guru, jadi yang PTK ini guru, dalam bulan ini sudah digunakan untuk naik pangkat oleh Pak Sobri. Oke, sekarang Bapak dan Ibu, saya pengen nyampaikan sedikit lagi tentang judul ini Bapak dan Ibu. Di judul PTK ini ada beberapa komponen yang muncul ya. Yang pertama adalah tindakan. Jadi di sini ada tindakan Bapak dan Ibu. Penggunaan alat peraga ini kita sebut sebagai tindakannya. Jadi di dalam komponen judul itu yang pertama yang muncul adalah tindakan. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika, di sini adalah yang kita sebut tadi adalah tujuannya. Meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika. Ini adalah tujuannya. Tujuannya. Ini ada tindakan, ada tujuan. Nah, itu di dalam PTK itu harus menampilkan ini Bapak dan Ibu. Jadi harus jelas di dalam judul ya, di dalam judul PTK itu harus memuat pertama adalah tindakannya, yang kedua adalah tujuannya. Itu harus muncul di dalam di dalam judul PTK. Masalah tempat itu urusan nanti. Yang penting Bapak dan Ibu jelas apa tindakannya dan jelas apa tujuannya. Seperti yang tadi digarisbawahi oleh saya bahwa tindakan ini penggunaan alat peraga sebagai contoh ini perlu diperhatikan sekali lagi apakah ini memang benar-benar kita bisa jadikan sebagai tindakan di dalam PTK dengan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan dan yang tadi sudah saya sampaikan tentang tindakan tadi. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu di sini, ada kata-kata meningkatkan. Di dalam perdebatan kami waktu di mengajar ya, kebetulan di kampus, saya sebagai ketua jurusan, saya mengkritisi istilah meningkatkan ini dengan term yang cukup berbeda antara saya dengan dosen yang lain. Jadi gini, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang maknanya sama-sama meningkatkan, yaitu adalah increase dan satu lagi adalah improve. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, baik increase ataupun improve, dua-duanya sama-sama meningkatkan. Lalu yang dimaksud dengan meningkatkan di dalam PTK itu yang mana? Yang increase atau yang improve? Kalau kita baca lagi di buku yang tadi saya sebutkan, di mazhab yang saya pilih, itu bukunya adalah judulnya Action Research in Principles. Action Research in Principle. Karangan Shane McNiff dan Jack Whitehead. Nah, ternyata pertanyaan PTK adalah bukan how did we increase. Bukan ini pertanyaannya. Tetapi how did we improve. Jadi katanya adalah menggunakan kata improve bukan kata increase. Loh, apa bedanya dan sebelah mana sih
paling membedakan antara increase dan improve. Increase ini maknanya adalah kuantitatif. Berarti patokannya adalah berupa angka. Sementara yang diinginkan dalam PTK, improve di sini bukan secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Maka yang pengen ditingkatkan di dalam PTK bukan nilai. Bukan nilai ulangan, bukan nilai prestasi dan seterusnya, tetapi melainkan adalah kualitas pembelajaran. Makanya refleksi itu penting. Jadi kita bukan pengen meningkatkan nilai siswa, tetapi kita pengen meningkatkan kualitas pembelajaran. Makanya saya sering mengatakan kepada yang lain bahwa kalau PTK digunakan hanya untuk meningkatkan nilai saja, nilai, skor, tadinya 70 jadi 80, maka nggak perlu PTK. Gampang banget, nggak perlu PTK kalau cuma pengen ningkatin nilai. Ubah aja soalnya, jadi lebih mudah. Otomatis nilainya naik. Tapi apakah dengan kita mengubah soal nanti kualitas pembelajaran jadi meningkat? Kan enggak. Yang kita pengenkan adalah kualitas pelajaran kita meningkat, makanya kita menawarkan model-model pembelajaran yang memang berbeda dari kegiatan pembelajaran biasanya. Tadi yang kelupaan. Jadi yang kita sebut dengan tindakan itu ketika itu berbeda dari kebiasaan kita mengajar. Makanya disebut sebagai tindakan. Gitu. Tapi tindakan tersebut harus sudah diketahui pasti bakal berhasil. Oleh siapa? Oleh orang lain yang sudah pernah melakukan. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita fokus pada peningkatan secara kuantitatif, maka kita akan hilang makna PTK dengan menggantinya dengan angka atau nilai. Padahal yang pengen ditingkatkan di dalam PTK itu bukan nilainya, melainkan kualitas pembelajarannya. Lalu posisi nilai di sini sebagai apa? Posisi nilai di sini sebagai indikator. Indikator atau penanda. Bukan tujuan. Tujuannya tetap Bapak dan Ibu, tujuannya adalah pengen meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika kita pengen tahu kualitas pembelajaran, apa cirinya sudah meningkat? Cirinya meningkat adalah ketika nilainya meningkat. Jadi ini ciri aja Bapak dan Ibu, makanya disebut dengan indikator. Ciri kualitas pembelajaran, salah satu ciri kualitas pembelajarannya meningkat adalah ketika nilainya meningkat. Apakah cuma itu? Ada lagi, makanya tadi yang perlu disiapkan selain RPP, sama satu lagi adalah yang tidak ada di RPP adalah lembar observasi kegiatan pembelajaran, yang itu tidak ada di RPP. Nah, itu akan melihat apakah kualitas pembelajarannya sudah meningkat atau belum. Apakah dengan menggunakan model atau pendekatan yang kita terapkan di kelas itu, aktivitas pembelajarannya jadi berpusat kepada siswa atau masih tetap berkutat di kegiatan guru aja gitu. Kalau masih tetap berkutat di kegiatan guru aja, ya berarti belum meningkat kualitas pembelajaran kita. Karena yang namanya belajar, ya pusatnya ada pada siswa. Ketika kita sudah mulai memindahkan aktivitas pembelajaran yang tadinya guru lebih banyak berceramah, menjadi siswa lebih banyak beraktivitas, maka itu kualitas pembelajaran kita dikatakan sudah semakin meningkat. Tapi dari sisi observasinya, dari sisi nilainya apakah sudah meningkat atau belum? Oh, ternyata terjadi peningkatan. Oh, ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi nilai di sini bukan tujuan akhir, bukan yang kita pengen increase, bukan yang kita pengen naikkan, tetapi yang pengen kita naikkan atau tingkatkan adalah kualitas pembelajaran, dan nilai itu hanya sebagai ciri apakah sudah meningkat atau belum. Makanya tidak dijadikan sebagai tujuan dalam PTK maksudnya ya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, paling penting di sini sebenarnya adalah tujuan yang kita sebut adalah tujuan pembelajaran dalam dalam PTK adalah peningkatan kualitas pembelajarannya. Ini contohnya Bapak dan Ibu, nanti ini saya share. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf waktunya sudah jam 9 lewat. Kebetulan saya ada jam juga. Jadi ada jam mengajar, terus di kampus juga ada kegiatan yang lain sampai sore. Bingung saya juga. Ya. Alhamdulillah Pak dosennya sibuk. Ya Pak ya. Ya Pak, doain mudah-mudahan semuanya sehat ya Bapak dan Ibu. Amin. Amin ya robbal alamin. Barakallah ya. Sehat Pak. Terima kasih banyak Pak dosen ya. Sudah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Sadibe sudah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Ya. Diki sehat Bu Diki. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Panggil tuh. Dipanggil Pak Diki sehat Bu dosen. Diki. Bu Dikinya lagi ini. Sehat Banyak- Pak, sehat. banyak yang Saya ngumpet. sehat Pak. Iya,
Ya, Banyak yang ngumpet Pak dosen. Ya. ya, jadi Bapak dan Ibu silakan kembali lagi ke aktivitas masing-masing Bapak dan Ibu. Yang penting semua tugas-tugasnya bisa selesai secepat mungkin Bapak dan Ibu. Amin. Ya Pak, insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Dan itu ya diatur waktunya sefleksibel mungkin ya. Jadi biar tidak menyita juga pekerjaan yang lain Bapak dan Ibu yang mungkin lebih diprioritaskan. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf atas waktu yang sudah dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Amin. Ibu, untuk kesempurnaan kita, baik kita tutup sesi kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya ending ya Bapak dan Ibu. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya Pak.